Selamat malam di pertemuan daring yang kedua. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita harapkan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkah dan manfaatnya di dunia di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak Ibu? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Eh, Luar biasa. Sudah ada 15 orang. Ya, kita mulai. Biar nanti yang menyusul nanti biar menyesuaikan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Di sesi daring kedua ini nanti kita akan yang pertama mempresentasikan hasil dari tugas yang kemarin, tugas yang di daring tahap 1. Nanti cukup 2 sampai 3 orang mawon nanti dibagi karena kemarin kan ada sampai I ya, Bapak Ibu nggih. Ada 9. Nanti pun kita batasi waktunya biar nanti tidak terlalu lama, mungkin sampai jam 8 tepat kita bahas tugas yang kemarin ya Bapak Ibu. Nanti selesai ataupun tidak selesai nanti jam 20 tepat nanti kita berlanjut ke materi yang kedua, yaitu nanti materinya hari ini tentang variabel dan operator. Masih menggunakan Scratch, Bapak Ibu, cuma nanti kita materinya naik level di variabel dan operator. Kemudian nanti ada tugas lagi, ya Bapak Ibu. Nanti pun juga ada beberapa proyek yang sudah saya sediakan, ada panduannya sama seperti kemarin. Cuman untuk jumlahnya kurang lebih ada sekitar 10 atau lebih kayaknya. Kemarin saya siapkan sampai L itu muatan Bapak Ibu. Nah, nanti kita praktekkan tidak semua, nanti kita pilih aja yang beberapa dari contoh proyek itu. Terus kemudian nanti Bapak Ibu hmm, ada waktu buat praktek mandiri, ya. Nanti di akhir nanti saya kasihkan tugas untuk pertemuan daring tahap 3. Ngoten. Tugasnya seperti apa? Nanti kita buka bareng-bareng, kita mengalir saja, nggih, Bapak Ibu. Oke, yang pertama kita buka dulu. Saya mau share screen. Sudah ada banyak Bapak Ibu yang mengirimkan tugasnya. Boleh minta responnya. Barangkali yang saya share belum kelihatan, Bapak Ibu. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Kelihatan ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Ini SID-nya kita, s.id guru kreatif, AI guru kreatif. Kita masuk ke link unggah hasil karya daring yang pertama kemarin. Ya, sudah ada sudah ada 8 peserta yang sudah mengumpulkan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang belum tetap ditunggu, tidak apa-apa, tidak bisa selesai malam ini. Yang penting Bapak Ibu di sesi darinya tetap mengikuti. Ngoten nggih, ampun absen, walaupun boleh disambi dengan kegiatannya panjenengan Bapak Ibu, misalnya ada kegiatan tadi kalau di grup ada yang sambil pijet nggih Bapak sinten wau. Nggih, monggo Bapak disekecakaken.
Jadi daringnya biar tetap jalan, tugasnya mungkin bisa dikerjakan besok pagi. Ngoten. Karena di daring nanti ada sesi presensi. Nah, Bapak Ibu harus mengisi presensi biar ada bukti kehadiran Bapak Ibu di kegiatan pada malam hari ini. Ngoten. Yang pertama ada tugas dari Bapak Agus Purnomo. Bapak Agus hari ini hadir ya, Bapak Agus? Oke, Bapak Agus Purnomo. Bapak Agus Purnomo, kalau kemarin itu kan kita sudah praktek A, B, sama C, nggih. Nah, mungkin Bapak Agus Purnomo bisa menjelaskan blok-blok yang ada di tugas D dan E, ya. Atau mungkin sekalian di tugas F, Bapak Agus. Sekalian diborong 3, nanti biar 3-nya cepat selesai kita lanjut ke materi selanjutnya. Bisa nggih, Bapak Purnomo? Atau tadi yang izin izin itu Bapak Agus? Betul kelas. Betul nggih? Oh, Bapak Sueb. Nggih. Bapak Agus Purnomo, bisa nggih, Bapak Agus? Mohon responnya Bapak Agus. Kalau tidak bisa pun juga tidak masalah. Halo, Bapak Agus. Kelihatannya Bapak Agus tidak di depan Zoom, tapi bukan masalah, tidak apa-apa. Nanti biar menyusul. Kalau gitu kita ke tugas selanjutnya dari Bapak Ahmad Islah Ramadhani. Bapak Islah hadir betul nggih? Bapak Islah. Halo, Bapak Islah. Belum ada respon juga. Atau mungkin saya ke yang ada kali nggih. Tidak usah khawatir Bapak Ibu jika nanti panjenengan ada kesulitan di tugasnya disampaikan mawon biar nanti kita bantu bareng-bareng, ngoten. Jadi tugasnya kalaupun memang ada kesulitan tidak usah khawatir, tidak usah bingung, bisa ditanyakan, ditunjukkan di sesi malam hari ini pun juga tidak masalah gitu. Karena tujuannya itu biar kita semua bisa paham dengan materi Scratch, karena nantinya materi ini yang bisa jadi bekal buat kita mengajarkan coding kepada anak-anak. Nonton. Selanjutnya Bapak ini Ahmad Nur Fauzi. Bapak Ahmad Nur Fauzi hadir ya? Ya Pak, hadir, Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa Bapak Fauzi. Bapak Fauzi, eh, ini di sesi pertama kan ada semacam presentasi ya, melihatkan tugasnya Bapak Fauzi, mungkin di tugas D, E, dan F. Bapak Fauzi bisa nggih diperlihatkan scratch-nya untuk yang D, E, dan F. Nonton nggih Bapak Fauzi bisa? Itu kemarin sudah saya buat, cuma untuk Nggih. bukanya itu lewat mana ya Pak? Oh, nggih untuk Saya bukanya. kan untuk filenya, Heeh. Ini saya praktekkan untuk buka scratch hasil dari panjenengan nge-save kemarin. Kita masuk di scratch-nya, ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin hasil save-nya itu kan filenya berupa .sb3, ya. Nah, itu Nggih, kalau betul. dijalankan langsung klik 2 kali nanti tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi harus pakai scratch. Saya kemarin ikut nyimpen atau enggak ya? Hmm. Nah ini kalau kita klik 2 kali yang SB3 ini pasti dia tidak akan bisa, Bapak. Misalkan memilih select and add.
to open this file. Mau pilih apapun juga tidak akan bisa, kecuali kalau pakai Scratch gitu. Jadi langkahnya untuk membuka itu, Bapak Ibu ke Scratch, baik yang online maupun offline, bisa. Terus kemudian pilih file, atau pilih berkas kalau menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian pilih yang load from your computer. Ini kita klik, terus kemudian oke, panjenengan memilih file panjenengan sesuai yang sudah dikerjakan dan sesuai dengan nama filenya. Panjenengan klik terus kemudian open. Nah, nanti dia akan nge-load projectnya. Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak, cara membuka file yang sudah kita simpan kemarin. Mantan Bapak Ibu sampun pirsa nggih? Nah, jelas ya Bapak Ibu, Bapak Nur Fauzi. Nggih, boleh dicoba dulu enggak apa-apa. Bapak Fauzi biar membuka filenya dulu. Nanti kalau sudah siap, panjenengan share screen langsung tidak apa, Bapak Fauzi. Ini saya stop share. Nggih. Nah, sampun. Bapak Ibu yang lain ada yang kesulitan juga mungkin bisa disampaikan sambil menunggu Bapak Fauzi membuka filenya. Ya, biar kita lihat bareng-bareng hasilnya seperti apa. Izin Pak, tadi tugas yang mana Pak? Saya kok lupa. Oke, Yang ditampilkan kan? tugas Y yang D, E sama Ya, F Pak. Mungkin yang pertama D dulu boleh enggak apa-apa. oke. Dan biar, Sebentar saya siap. Oke. oke siap Bapak Fauzi. Nah, ini sudah keluar Pak. Bisa langsung bagikan layar atau pripun nih? Y bisa langsung dibagikan layar mawon Bapak Fauzi. Hmm. Sudah terlihat? Y terlihat Bapak Fauzi. Ini tugas dari saya, itu tugas D. Itu saya juga sudah menjalankan sesuai dengan perintah yang ditugaskan kemarin. Ini hasilnya sudah selesai, Pak. Y, mungkin bisa diceritakan Bapak Fauzi itu pakai blog apa, terus kemudian Oh, Y gitu Bapak Fauzi. Yang pertama terus sampai itu blog saya. terakhir gitu. Oh. Nek untuk urutannya sih sama sesuai dengan yang diberikan ke dari jenengan sesuai tahapnya, yaitu saya menggunakan Scratch yang berbasis online. Kemudian ini saya masukkan perintahnya dari yang pertama itu di event, event yang ada gambar bendera. Berarti itu ketika tanda bendera ini diklik, nanti perintah di bawahnya akan berjalan seperti yang saya lakukan. Ini saya klik. Nah, kucing ini melaksanakan apa yang diperintahkan dari puzzle-puzzle inilah. Saya nganggapnya puzzle, Pak. Seperti itu. Karena saya sendiri baru pertama kali pakai ini dan merasa tertarik dan ingin mengajarkannya pada anak-anak. Karena ini secara gampangnya itu seperti puzzle. Kita masukkan perintah yang ada di sebelah kiri ada motion, ada look, kemudian ada sound, event, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama kali yang kita lakukan adalah klik event, kemudian pilih yang when flag klik ini, kemudian masukkan beberapa perintah, yaitu di sini ada move 10 step, yaitu menggerakkan 10 langkah, kemudian ada next custom, dilanjut pada say hello world selama 2 detik,
kemudian hit itu menghilang, kemudian muncul lagi di detik pertama. Seperti itu. Itu tugas yang D. Oh iya, luar Begitu, biasa. Pak. Iya, itu untuk yang show itu berarti menunjukkan C-nya itu nggih, Bapak Fauzi nggih. Kelihatannya seperti itu, Pak. Soalnya saya Iya. langsung mengikuti arahan dari buku panduan. Oh iya, siap. Nah, luar biasa Bapak Fauzi. Untuk yang ini, Bapak Fauzi, next kostum itu berarti kostum. Nah, itu. Iya, itu Ya, berarti bloknya berfungsi untuk apa nggih, Bapak Fauzi? untuk kostum itu saya kalau apa ya, Mas? Cuma tinggal mengikuti panduan saja, Oh, oh iya, enggak apa-apa. Heeh. tapi Biar sambil nanti, berjalan juga. oh iya, siap. Yang penting bisa berhasil, nggih. Nanti kita sambil jalan, kita lengkapi, nggih, Bapak Fauzi, enggak apa-apa. Eh, saya pun juga Ya. sebetulnya, ya, masih penasaran gitu, banyak blog-blog yang belum pernah saya coba, termasuk next kostum. Ini yang saya Bapak Fauzi, boten boten bedei. Lebih ke tanya, asli bertanya Bapak Fauzi. Tapi luar biasa Bapak Fauzi sudah jalan untuk yang tugas D-nya gitu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nanti kita coba juga next kostum itu maksudnya apa gitu. Apakah kostumnya berganti atau dos body nanti seperti apa. Biar nanti Dengan tujuannya ya, ini kan kemarin saya sudah menyelesaikan semuanya dari 9 tugas. Itu ya. nggih, dari beberapa sudah saya pahami ada next custom, kemudian ada next backdrop, mengganti latarnya sendiri juga bisa. Kemudian ada beberapa Hmm. animasi yang kucingnya jalan sampai terbalik juga ada. Seperti Wah, itu. luar Ya itu biasa. tadi Pak, itu apa namanya? Belajar sambil apa namanya? Mencari-cari lagi lah itu. Iya, betul Bapak Fauzi. Luar biasa sekali. eh Mau tepuk tangan juga kayaknya tidak kedengeran ya Bapak Fauzi ya. Saya yang tepuk tangan. Luar biasa Bapak Fauzi. Terima kasih, Pak. Iya, boleh untuk lanjut yang tugas ya, berarti Bapak Fauzi bisa di-loadkan. Oke. Nah, ini tugas yang E. Oh, iya. Oke. Ye, hampir, hampir sama sih seperti tadi, sambil belajar juga, Pak. Ini dari klik bendera ini, nanti keluar go to X. Y itu berarti arahnya, kemudian change itu berubah, kemudian di sini ada tambahan start sound, itu ada tambahan suara footstep, langkah jalan, seperti itu. Dan ini pun sesuai dengan panduan. Ini sambil Oh, iya. belajar-belajar dan mencoba-mencoba saya, Pak. Kalau dipraktekkan itu gambarnya jadi seperti ini. Itu kuncinya jalan sambil ada suara langkah kaki. Nah, sampai di gambar pojok sudah berhenti. Seperti itu. Oke. Luar biasa sekali Bapak Fauzi. Untuk yang glide itu berarti langsung pindah ya, Bapak ya? Ya, kelihatannya langsung pindah. Selama Mm-mm. 5 detik itu. Oke, glide. Oh, dia semacam kayak geser gitu ya, Bapak Fauzi ya? Ya, Glide itu. ya. Oke, luar biasa. Itu soalnya kan ada sumbu X sama Y-nya, Pak. Itu kan sebagai perpindahan tempat. Oh iya, oh, iya. Berarti ada titik koordinat yang harus diisikan ya, Ingat ya. berarti untuk di ke glide-nya itu. Ya, luar biasa Bapak Fauzi. Boleh dilanjut di tugas yang F, biar nanti tepuk tanya sekalian F Bapak berarti Fauzi yang kelihatan. F berarti yang ke-6 G. Ya, yang keenam. Ya, ini yang ke-6 itu dari tadi yang saya bicarakan tadi ada switch background, ini berarti ada beberapa background yang berubah. Kalau dipraktekkan seperti ini. Langkah sambil beberapa background berubah. Seperti itu. Oke, oke. Karena di sini ada di sini Pak ada custom.
Itu pun di Hmm. bagian kalau nggak salah di stage. Nah, ini ada beberapa masukan backgroundnya juga sesuai dengan perintah atau tugas yang kemarin. Oh, Ngulik-ngulik juga oke, Pak oke, kemarin. oke. Seperti itu. Selain backdrop juga ada sound yang bisa dimasukkan. Seperti langkah kaki yang tadi di tugas kelima. Oke, lah. Boleh dijalankan sekali lagi, Bapak Fauzi? Oh siap Pak. Ya, Ini berarti kuncinya coba. jalan sambil beberapa background gambar berubah. Oke. Itu kostumnya berarti maksudnya kan dia ganti-ganti kostum, ya, Ya, ganti-ganti betul. gaya, nonton. Ya, Heeh. Yang gayanya itu diinputkan di panel kostum itu, nggih, berarti Bapak Fauzi. Tadi ada betul. kostum. Nah, itu satu, dua. Untuk kostumnya sendiri kan ini ada yang sprite sama yang stage. Yang diganti yang stage. Oh ya, diganti yang stage. Oke. Oke. Dan itu pun kalau kita belum gantinya ke apa namanya sprite itu tidak bisa menjalankan kodenya. Kemarin saya coba kok nggak bisa. Oh ternyata harus diganti sprite dulu. Jangan ke stage yang bagian customnya. Itu Pak. Hmm, oke, oke. Berarti ada langkah yang memang tidak bisa di ini, ya, tidak bisa dihilangkan, tidak boleh kelewat satupun, ya, Oke. Bapak Fauzi. Betul. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan teman-teman buat Bapak Fauzi, istimewa. Pakai Ya, telur Pak. ya, cukup Bapak Fauzi, boleh ditutup. Ya, kita beralih ke peserta yang lain. Terima kasih Bapak Fauzi. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu, hasil dari pekerjaan Bapak Fauzi, dan tentunya Bapak Ibu yang lain saya rasa juga luar biasa pekerjaannya. Banyak sekali hal-hal baru yang kita pelajari. Mantan. Terus kemudian masih ada tadi sampai F, G. Berarti ada G, H, sama I. Ada 3 project lagi. Saya lihat dulu. Tuh, gasnya Ibu Ya, Assalamualaikum. Ayu Pradipta. Nggih. Ibu Ayu Pradipta hadir mboten nggih? Eh, sekedap ya Bapak Ibu, di ruang utama kayak ada yang kebingungan belum bisa masuk kelas. Waalaikumsalam Bapak Ibu yang masih di ruang utama, ya, bisa masuk ke ini Bapak. Pilih menu join breakout room, terus kemudian panjenengan memilih kelas yang sesuai dengan kelasnya panjenengan. Ngoten. Ini ada Bapak Baik Muhnanto, ada Bapak Ahmad Islah, Bapak Soleh, sama ini Bapak napa Ibu nggih? Tilok MTSN MTS 2N Pati. Ngoten. Boleh, monggo, Bapak Ibu langsung join breakout room. Di gambar sudah ada panduan, nggih, Bapak Ibu, silakan diikuti biar nanti langsung menyesuaikan sama pembelajaran di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut di kelas Bapak Ibu. Eh, tadi sampai mana, nggih? Ibu Ayu Pradipta. Ibu Ayu Pradipta hadir mboten nggih? Ibu Ayu Pradipta, Ibu Ayu.
Ini berarti nanti ditunjukkan untuk tugas G, H, sama I. 3 tugas terakhir. Ya. Ibu Ayu Pradipta, kelihatannya belum ada respon. Kita coba ke yang lain. Ya, Bapak Ibu. Ibu Ika Novi Astuti. Ibu Ika hadir buatan ya? Ibu Ika. Ibu Ika. Ya, Ibu Ika. Suaranya belum begitu jelas, Ibu. Ibu Ika Novi. Oke. Luar biasa sekali Bu Ika Novi Astuti. Beri tepuk tangan buat Bu Ika, teman-teman. Ya, jangan ditutup dulu, ya, Ibu Ika. Saya mau menjelaskan sedikit. Tadi yang disampaikan Ibu Ika sebetulnya sudah sangat lengkap sekali. Ya, Bapak Ibu Forever. Hanya saja saya mau menambahkan bahwa hari ini kita sudah berhasil belajar terkait beberapa eh, prinsip-prinsip yang ada di dalam dunia coding. Jadi yang pertama Bapak Ibu sudah berhasil eh, memahami prinsip sekuensial. Sekuensial itu artinya di dalam coding ya Bapak Ibu itu semuanya dilakukan secara berurutan. Dan jadi yang dieksekusi pertama itu pasti selalu yang berada di atas. Kemudian turun ke bawah, kemudian turun ke bawah seperti itu. Itu sekuensial. Jadi di dunia coding Bapak Ibu, sekuensial itu sangat penting. Ya, biar kita bisa menuliskan perintah-perintahnya secara terstruktur dan bertahap. Nah, dan jadi itu nanti juga akan kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya menyusun sebuah solusi, sebuah blok kode itu agar berurutan. Mana yang harus dikerjakan dulu, bagaimana kalau seandainya ada kucing mau berpindah tempat, apa yang harus dimasukkan dulu bloknya? Oh, blok when click, terus kemudian pakai yang GoTo atau mungkin yang glide gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu juga sudah belajar tentang forever. Jadi blok kode itu, nah luar biasa. Oh, disearchingkan sama Ibu Ika. Nggak apa-apa Ibu, keren, luar biasa. Kalau yang forever itu kalau di dunia coding namanya looping Bapak Ibu, perulangan gitu. Jadi semisal kita mau menggerakkan kucingnya untuk selalu pergi ke kanan sebanyak 10 langkah sampai mentok. Nah, kita kan tidak bisa menghitung ya Bapak Ibu 10 langkahnya itu berapa kali, move 10 step-nya, move 10 steps-nya itu berapa kali. Kita kan tidak bisa menghitung. Daripada kita bikin move 10 step sebanyak 10 blok kode, alangkah lebih efektifnya ketika kita pakai blok yang namanya forever. Nah, kalau di dalam coding, blok forever ini prinsip looping, perulangan. Nah, kalau detailnya lagi di perulangan itu ada for sama ada while gitu. Itu kalau di script atau di sintaksisnya. Cuman karena ini masih menggunakan Scratch, masih menggunakan blok kode, jadi dipermudah istilahnya menjadi forever. Biar apa? Biar kita yang belajar sama anak-anak nantinya kita paham, oh ada blok yang fungsinya digunakan untuk looping. Nah, ketika nanti anak-anak sudah memahami bahwa ada blok yang digunakan untuk perulangan, nanti ketika belajar sintaksis nanti akan lebih mudah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena logikanya anak-anak sudah memahami itu. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat kita semua, ya, Bapak Ibu.
Semoga berkah apa yang kita pelajari hari ini. Ya, tapi belum selesai ya Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Boleh di stop Ibu Ika Novi untuk share screen-nya. Terima kasih Ibu Ika Novi Astuti. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Saya share dulu dari tahap 2. Nah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan bisa mendownload materi-materi dari mulai pertemuan kita yang di LP Ma'arif, panjenengan download, gitu nggih. Saya menyarankannya untuk mendownload Bapak Ibu walaupun SID-nya akan selalu ada, tapi saya tidak menjamin apakah itu nanti filenya akan selalu ada SID-nya atau SID-nya itu aktif atau nanti akan ada masa hilangnya. Saya juga tidak tahu, tapi rekomendasi saya silakan di-download buat bekal panjenengan. Bisa dimanfaatkan di sekolah panjenengan masing-masing. Dari pertemuan yang di LP Ma'arif, dari tahap 1 yang kemarin silakan di-download. Dari yang tahap 2 yang hari ini pun juga bisa langsung di-download. Ngoten Bapak Ibu. Di nanti yang ketiga pun juga sama. Ngoten, biar nanti tidak hilang gitu. Terus kemudian malam ini kita akan belajar sama di Scratch ya Bapak Ibu. Materinya yang pertama yaitu variabel dan operator. Kalau kemarin kita sudah belajar ada loops, ada sound, ada tadi masuk ke blok yang terakhir itu forever. Nah, sekarang kita belajar di blok variabel sama blok list gitu, blok daftar. Ya, jadi kalau di matematika Bapak Ibu di variabel itu kan kita menuliskannya kan seperti X sama Y kan gitu. 3 itu sama dengan 2 tambah X. Berarti berapa nilai X-nya? Nilai X-nya 1, kurang lebih seperti itu. Nah, simbol X atau Y itu di matematika disebutnya kan variabel ya Bapak Ibu. Nah, sama. Di pemrograman pun juga ada variabel. Variabel itu adalah suatu nilai yang berubah atau mampu diubah yang disimpan dalam memori Scratch itu. Itu secara istilahnya. Kalau saya menggambarkannya, ya, Bapak Ibu, variabel itu seperti sebuah kotak kosong. Kotak kosong itu nanti isinya bisa kita ubah-ubah. Nah, kalau kita mau menggunakan isi dari variabel itu, ya, ya atau isi dari kotak itu, ya kita tinggal panggil kotaknya saja, bukan panggil isinya gitu. Nah, ketika nanti kota itu digunakan oleh beberapa orang, terus kemudian mau diganti isinya, kita tidak perlu mengganti kotaknya, kita hanya perlu mengganti isinya sekali saja. Maka kotak-kotak yang lain dengan nama kotak yang sama atau nama variabel yang sama, itu nanti isinya akan otomatis berubah semua. Kurang lebih seperti itu penggunaan variabel, Bapak Ibu. Nah, ini bloknya ada set variabel to 0. Jadi variabel ini nanti bisa diisikan dalam bentuk angka, menyimpan angka atau menyimpan sebuah string gitu. String itu teks. Nonton Bapak Ibu. Terus kemudian ini ada block change variabel. Jadi variabel yang sebelumnya kita sudah setting nilainya 1, terus kita mau mengubahnya, kita tinggal panggil change variabel by angkanya gitu. Nah, kalau di sini dicontohkan change variabel by 1, ya. Terus kemudian ini di bawahnya diganti change my variable by 10 gitu. Sekedap ya Bapak Ibu. Hmm, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Terus kemudian setelah change variabel ada blok show variabel. Show variabel ini digunakan untuk menampilkan variabel
variabel di layar stage yang kita gunakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti variabel nanti isinya atau value-nya nanti berapa nanti akan ditampilkan. Terus kemudian ada hide variabel ya digunakan untuk menyembunyikan variabel ya, sehingga tidak ada variabel yang muncul pada stage gitu. Terus ini ada tombol make variabel, tombol yang digunakan untuk membuat variabel baru terhadap sprite gitu. Jadi, nah ini tampilannya. Kita mau bikin variabel baru untuk sprite-nya. Nah, di bawahnya itu ada pilihan ya, Bapak Ibu, for all sprites atau for the sprite only. Gitu. Jadi kita bisa men-setting variabelnya. Gitu. Terus kemudian jenis variabel. Terdapat dua jenis variabel pada Scratch, yaitu yang pertama ada variabel global. Nah, ini variabel global itu kita settingnya berarti kita pilih for all sprites. Berarti nanti variabel itu bisa digunakan untuk semua sprite yang ada. Gitu. Atau kita bisa bikin variabel lokal, variabel yang hanya bisa digunakan oleh sprite itu saja. Tidak bisa digunakan oleh semua sprite. Hanya sprite itu saja, Bapak Ibu. Konten itu, nah ini. For the sprite only, hanya pada sprite ini saja. Terus kemudian ada block list atau daftar. Terdapat dua jenis variabel pada Scratch seperti pada tabel 5. Tabel yang tadi ya Bapak Ibu sama. Terus ini ada make list. Fungsi untuk membuat suatu daftar baru. Berikut contoh untuk membuat daftar baru. Nah, ini ada new list. Sama, hampir sama kayak variabel. Bedanya kalau list itu Bapak Ibu bisa kita isikan banyak sekali nilainya. Gitu. Kalau variabel hanya bisa menyimpan satu saja. Tapi kalau list itu bisa menyimpan banyak sekali. Bentar, Bapak Ibu. Jadi semacam kayak eh, apa ya? List eh, daftar, daftar item itu ya, list kurang lebih seperti itu. Ada adding to list scratch berarti menambahkan thing di daftarnya. Terus kemudian ada delete one of list scratch. Bagian delete of daftar itu kita gunakan untuk menghapus suatu item dari daftar yang telah kita buat. Jumlah item yang akan kita hapus juga bisa kita atur. Contoh kita akan menghapus 3 item dari list scratch, maka kita set 3 di bagian jumlah delete. Itu Bapak Ibu, delete all of list scratch berarti untuk menghapus semua item yang ada di dalam daftar. Ya. Terus inserting add one of list. Ini berarti perintah yang digunakan untuk menambahkan satu item ke dalam daftar dengan jumlah yang telah ditentukan. Contoh untuk menambahkan 9 item ya, ke dalam daftar kita hanya mengatur jumlah angka seperti gambar di bawah ini. Nah, ini buahnya ini Bapak Ibu. Ini kita langsung saja ke operator. Bentar Bapak Ibu. Oh ini di kelas lain kayaknya ada yang
Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi ada sedikit masalah di kelas sebelah. Ada yang putus terus gitu. Tapi di kelas kita alhamdulillah ya Bapak Ibu aman. Kita lanjut Bapak Ibu. Nanti yang variabel kita sambil jalan. Kalau kita pelajari semuanya kayaknya nanti di praktek pun juga tidak sebanyak ini yang kita praktekkan. Gitu. Oke, kita sambil jalan. Ya, satu persatu sambil by project ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita lanjut ke operator. Maaf Bapak Ibu ada sedikit kendala di beberapa teman-teman yang ada di kelas yang lain. Itu karena di daerah kami, di daerah Jepara, khususnya di daerah yang utara Bapak Ibu, ada perbaikan jalan yang akhirnya menimbulkan ini ISP yang kita pakai Internet Service Provider itu alatnya, palnya itu ada yang rusak. Jadi terkendala di internet gitu. Tapi alhamdulillah kita lancar ya. Cuman yang dihubungi saya gitu. Enggak apa-apa. Kita saling membantu satu sama lain, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kita ke operator. Jadi operator ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi data operan gitu. Operator ini biasanya diletakkan di antara dua operan dan akan menghasilkan sebuah keluaran. Sederhananya operator itu kalau kita mau menjumlahkan Bapak Ibu, kita mau menjumlahkan berapa tambah berapa gitu atau pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Tuh. Nah, ini biasanya nanti digunakan buat semacam bikin kayak game atau kuis gitu. Nanti kita pakai blok operator seperti ini. Terus kemudian selain ada penjumlahan operator aritmatika itu ada juga operator pembanding atau relasi. Kurang dari atau lebih dari atau sama dengan gitu. Terus kemudian ada operator logika. Ada AND, OR, sama NOT. Operator AND itu kondisi keduanya antara yang depan sama yang belakang ini harus terpenuhi semua gitu. Ketika mau kondisinya true atau hidup, maka semuanya harus benar ada terpenuhi semua. Kalau OR berarti salah satu. Gitu, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita pelajari lagi sambil mencontoh proyeknya. Terus kemudian ada pick random dari 1 sampai 10. Pick random itu berfungsi untuk memilih nilai acak di antara 1 sampai 10. Gitu, nggih. Kalau misalnya mau 1 sampai 100, kayak tinggal diisikan pick random 1 to 100 gitu. Terus join apple sama banana. Blok ini berfungsi untuk menggabungkan dua nilai yang telah dimasukkan. Misalnya nilai yang dimasukkan adalah apple dan banana, maka hasil penggabungannya adalah apple banana. Ini blok join, ini blok letter. Blok di samping berfungsi untuk mengambil huruf ke berapa ini, berarti ke satu dari kata yang dimasukkan. Misalnya jika kita memasukkan letter satu of apple, maka akan diambil huruf ke satu dari kata apple, yaitu huruf A. Terus kemudian ada blok length itu untuk menghitung jumlah kata yang kita masukkan. Jadi ini misalnya apple, berarti nanti akan muncul nilai yaitu 5. Dihitung hurufnya A, P, P, L, E. Itu ada 5. Terus kemudian ini contains apple, contains A. Ini ada tanda tanya. Lalu di samping untuk berfungsi untuk mengecek apakah terdapat suatu huruf pada kata yang dimasukkan. Seperti itu. Mod itu digunakan untuk ini matematika ya Bapak Ibu, modulus itu
sisa dari hasil pembagian gitu. Misalnya 3 modulus 4, maka mencarinya adalah 3 mod 4, maka 3 dibagi 4, ya, itu sama dengan 3 kali 1 tambah 1. Angka 1 setelah kali merupakan hasil bagi. Sedangkan angka 1 setelah tambah merupakan sisa bagi. Nah, jadi nanti yang muncul adalah 1, Bapak Ibu. Satunya ini, satu hasil, eh, satu yang sisanya itu nanti akan ditampilkan itu modulus. Nah, lebih seperti itu. Terus round itu digunakan untuk membulatkan sebuah bilangan. Jadi misalnya 5,4, maka nilai yang akan dikembalikan atau muncul itu nanti angka 5. Jika bilangan yang dimasukkan 5,6, maka nilai yang dikembalikan adalah 6. Itu untuk blok round. Nah, ini ada masih banyak lagi, ada PS, floor, sailing, dan seterusnya. Kita masuk ke project kedua, ini Bapak Ibu, praktik daring. Nah ini, nah ini sudah masuk menggunakan variabel, ya Bapak Ibu. Ini sampai L, Bapak Ibu. Jadi ada C 10, KL ada 12 sih Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan mungkin di 2 atau 3, nanti kita acak gitu ya. Mungkin 1 di atas, terus nanti satu kita cari di tengah, terus 1 yang terakhir. Semoga waktunya mencukupi, ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita membuat percobaan perbedaan menggunakan variabel dan tidak menggunakan variabel. Isinya membuat seekor kucing berkata, saya belajar Scratch sebanyak 3 kali dengan 2 cara yang berbeda. Manfaatnya mengetahui bagaimana menggunakan sebuah variabel yang menyimpan nilai string sehingga dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan. Langkah-langkahnya ini ada buat proyek, ganti backdrop, gitu ya, masukkan sintaks berikut. Sintaks itu maksudnya blok kode. Ini ada 2. Saya belajar Scratch for 1 second, move 10 step, saya belajar Scratch. Nah, 3 kali C-nya gitu ya. Ngomongnya 3 kali, saya belajar Scratch gitu. Terus kemudian kita pakai variabel ini di sampingnya. Set my variable, kita bikin variabelnya dulu tuh saya belajar Scratch. Berarti ini men-setting, mengisi my variable, nama variabel my variable itu kita isi dengan saya belajar Scratch. Nah, ketika kita mau menampilkan saya belajar Scratch, kita tinggal panggil kotaknya atau variabelnya. Jadi saya my variable for 1 second. Nah, nanti ketika berubah, tinggal kita ubah setnya saja, Bapak Ibu. Tidak usah kita mengganti ketiga-tiganya. Kalau pakai ini, kita kan nanti akan mengganti tiga-tiganya. Kalau mau kita rubah. Cara kita coba, nih, Bapak Ibu. Saya masuk ke Scratch. File new. Oke, kita bagi tripnya dulu biar sama seperti di panduan. Kita pilih blue sky, terus kemudian kucingnya saya geser ke sini. Oke, saya pilih event, right click, saya siapkan dulu. Terus kemudian di saya apa move ya. Yang pertama, saya dulu, berarti kita masuk ke looks. Say hello, saya ubah. Say daring 2 misalnya. Oke, saya daring 2, terus kemudian motion, move 10 steps. Oke, oke. Tidak ada jedanya, berarti ya move 10 steps. Mungkin saya ganti biar lebih kelihatan 30. Terus ini saya copy. Ini copy-nya, duplicate ini. Nah, duplicate, saya taruh di bawah, duplicate lagi. Oh,
Sedikit. Blok. Oke. Say, move, say, move. Gitu ya. Kita lihat. Kita jalankan. Dari yang dua. Dari yang dua. Oke. Itu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan variabel? Kita buat dulu variabel. Oh, ini my variabel sudah ada. Kita centang ini sudah ya, Bapak Ibu, my variabel sudah ada. Set my variabel ya. Atau kalau mau bikin variabel baru juga boleh, misalnya say atau katakan. Kalau sudah saja nggak apa-apa. Katakan. Nah, ini kita ganti Bapak Ibu. Kita ganti set katakan karena tadi value-nya kan belum ada ya. Katakan itu kita ubah nilainya jadi daring 2. Ya, biar ada bedanya, saya ubah jadi daring 3. Itu. Terus kemudian move 10 steps. Ini kita ubah jadi 30 misalnya. Ini. Terus kemudian oke, saya dulu ya harusnya. Saya ini. Nah, ini hello kita hapus, kita masuk ke variabel, kita drag bagian katakan. Ini bisa, ini centang sama tidak itu untuk ini ya, Bapak Ibu, menghide untuk menampilkan atau tidak ditampilkan, tapi nilainya tetap sama dan variabelnya tetap aktif gitu. Oke, pertama kita coba dulu yang dicentang ya. Berarti nanti di sini ada katakan gitu. Kemudian kita ke say lagi. Duplicate. Oke, duplicate. Nah, gini. Atau mungkin Bapak Ibu karena tadi sudah belajar forever, ya, Bapak Ibu bisa menambahkan blok forever di sini. Tapi kalau forever kan berarti nanti jalan terus ya. Mungkin nanti bisa di stop pakai ada stopnya atau enggak ya? Wah, ini pakai ini juga bisa. If on edge, jika nanti sampai pinggir nanti dia bounce. Bounce itu berarti ini ya kayak mental gitu. Bounce. Atau mungkin kita ikuti yang di panduan dulu aja enggak apa-apa. Nanti baru kita modifikasi. Kita jalankan. Jadi katakan 3. Katakan daring 3. Ya, Bapak Ibu. Kita jalankan. Masih ada. Oh, when kliknya. Oh, salah saya pindatnya. Gini. When kliknya, ya ini harus dipindah ya Bapak Ibu. Karena kalau tidak dikasih when kliknya masih di sini, yang dijalankan yang ini. Kalau kita menjalankan ini ya, when kliknya kita sambungkan di sini. Betul apa yang disampaikan sama Bapak Fauzi, seperti puzzle. Puzzle startnya ya di when click ini. Kalau when click ini tidak terpasang, contoh misal seperti ini, ya maka tidak akan ada jalan apapun. Kosong gitu. Walaupun blok kodenya sudah kita susun sedemikian rupa. Tapi puzzle satunya belum kita jalankan, ya akhirnya ya, tidak terjadi apa-apa. Oke, jadi harus ditempelkan. Ya, kita jalankan. Nah, daring 3. Daring 3, daring 3, dah selesai Bapak Ibu. 30. Nah, variabel tadi mempermudah kita untuk mengubah nilainya Bapak Ibu. Mengubah nilai, jadi ketika kita mau mengubah nilainya, kalau kita pakai blok yang seperti ini, ketika kita mau mengubah daring 2 menjadi daring 1, maka kita maka kita harus mengubah daring 2-nya jadi 1 per 1. Bawah juga kita ubah. Dan bawahnya lagi juga kita ubah. Seperti itu. Ini baru 3 mungkin masih bisa ya cepat. Tapi kalau sudah 5, 6, 7 kan agak repot. Nah, caranya kita pakai variabel.
Untuk mengubah ketiganya kita tinggal mengubah di setnya. Set variabel dengan nama katakan menjadi daring 1. Maka semuanya nanti say katakan ini, say variabel katakan isinya daring 1 semua. Nah, ini udah tipe. Oke, kita jalankan. Nah, maka kan daring 1, jalan daring 1, jalan 30, daring 1, jalan selesai. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Untuk yang percobaan A. Terus kemudian kita lanjut, kita cari di tengah mawon gitu. Wah, di tengah sudah banyak sekali. Ini totalnya kita langsung ke terakhir gitu. Biar nanti kita lihat terakhir itu bentuknya seperti apa gitu. Saya yang buat tapi saya sendiri kalau tidak sering buka agak lupa Bu. Jarang menggunakan ini soalnya saya kesadarannya di tingkatan SMA gitu. Jadi kalau ada les baru saya buka gitu. Yang terakhir yaitu menebak nama hewan. Kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Misi bermain game menebak nama hewan. Jika benar maka hewan akan mengatakan Y benar. Jika salah maka hewan akan mengatakan ups salah. Itu. Langkah-langkahnya bermain game menebak nama hewan. Jika benar maka hewan akan mengatakan Y. Jika salah maka hewan akan mengatakan ups salah. Gitu. Manfaatnya mengetahui bagaimana menggunakan variabel global dan operator dengan kondisi tertentu. Yang pertama kita pilih backdrop forest. Saya pun nanti di rumah bisa memodifikasi sambil dipraktikkan, sambil dimodifikasi gitu nih. Kita explore apa sih maksudnya blog ini, blog ini. Saya buat baru dulu file, replace konten, kita replace saja nggak apa-apa. Coba backdropnya. Saya masih pakai ini aja. Tadi pakai, oh ini forest ya, Bapak Ibu. Forest, terus kemudian terus habis kita pilih forest, pilih sprite hewan duck dan monkey. Buat variabel baru beri nama nilai. Gitu. Oke, kita pilih, kita masukkan sprite duck sama monkey. Duck, nah ini duck sama monkey. Monkey. Nah ini. Ini yang kucing dipakai enggak ya? Kita hapus saja, nanti kalau pakai kita panggil lagi. Hari usur, wah ini ketutupan ini. Ini aja. Yes, oke. Oke. Mumpung teringat Bapak Ibu daripada nanti saya lupa. Untuk presensinya, saya masukkan di kolom chat ya. Link presensi dari tahap 2. Bapak Ibu mungkin bisa menyimpan linknya dulu, nanti diisikan setelah sesi berakhir, atau mungkin sambil mengisikan pun juga tidak masalah. Oke, ya. Oke, kita lanjut tak sama mati. Terus kemudian buat variabel dengan beri nama nilai. Kita bikin variabel, make a variabel, kita bikin namanya nilai for all sprite. For all sprite. Kita masukkan tidak apa-apa nilainya, kita perlihatkan, kita centang maksudnya.
Klik objek DAG dan masukkan blok-blok di bawah ini. Jadi ini adalah blok yang harus ada di DAG-nya. Oke. When click, set nilai to null, hide. Oke, when click, event, when click, set nilai to null, terus kemudian pilih hide. Function hide itu di mana ya, Bapak Ibu? Oh, hide itu di loops. Nah, ini hide. Oke. Ini hide itu untuk maksudnya untuk menghilangkan ini atau menghidden, tidak menampilkan ini kali ya nilainya, atau mungkin DAG sama si ini si DAG-nya saja, panel kerjanya kan di DAG ya Bapak Ibu. Kita coba dulu seperti ini. Betul, jadi hide itu untuk menghilangkan si DAG-nya. Set nilai itu 0, hide. Nah, jadi kalau 0 nilainya maka dia akan hide gitu. Tuh, terus kemudian ya, when I receive M1, di sini belum dijelaskan ya M1 itu apa, enggak apa-apa kita ikuti aja dulu. When receive M1, event when I receive M1 itu message berarti ya maksudnya ya di sini ya. Belum ada, memang mungkin nanti ditambahkan. When I receive M1 terus show kemudian as looks, kita masuk ke show ya. Terus as masuk ke sensing ya. Tanya hewan apa gitu ya, hewan apakah aku gitu. Soal white, terus kemudian setelah ditanya if, nah ini Bapak Ibu, ini kalau di coding ya, yang pakai sintaks bahasa pemrograman, if itu percabangan. Jika answer sama dengan bebek, maka saya y benar. Itu change nilai one hide itu. Else, nilai itu berarti skor ya Bapak Ibu ya. Else, jika salah saya salah for 2 second hide itu. Terus kemudian broadcast M1. Kita coba. Control if else ya, kita masukkan if answer sensing belum ada ya Bapak Ibu, atau kalau tidak salah ini mungkin nyambung di project sebelumnya ya Bapak Ibu. Answer mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memahami answernya di mana. Kalau saya perkiraannya kayak gitu ya. Ini Bapak Ibu answer ya. Iya ini ya. If ini kita pakai operator sama dengan. Operator yang kita masukkan dulu sama dengan. Nah ini answernya kita masukkan. Oke. Jika yang dimasukkan katanya itu sama dengan bebek, ya, Bapak Ibu, maka yang terjadi then maka say y
Betul, itu aja biar simpel. Ya, Bapak Ibu. Oh, bebek istrinya nggak perlu pakai tanda petik ini aja. C, terus kemudian change nilai jadi 1, terus kemudian high. Change change my variabelnya diganti nilai, terus diganti 1. Terus kemudian kita hide lagi. Hide itu berarti di looks. Nah, seperti ini. Kalau salah, else, jika tidak, jika answernya tidak sama dengan bebek, maka yang terjadi yaitu C. Bisa jadi salah. Oke. Terus kemudian change. Maaf, di variabel. Change nilainya. Oh, tidak ada change. Oh ya, tetap 0 ya. Berarti change-nya tidak usah. Biar kita masukkan height-nya saja. Nih, height-nya saja. Nah, terus kemudian bawahnya tadi ada broadcast M2. Sistem kita bikin new message. Message 2. Kita jalankan seperti apa? Ini harusnya ada penghubungnya ya. Set nilai. Oke, kita lanjut aja di yang monkey, Bapak Ibu. Nanti kita lihat dulu message ini dia mintanya seperti apa. Semoga terselesaikan itu. When I receive M2 ini sama. Bisa kita kopikan ya Bapak Ibu. When klik kita duplik copy all block mungkin. Paste. Oke. So, hewan apakah aku? Answer monyet, C, Y, change nilai by 1. Salah, kurang lebih sama gitu. Hanya when receive-nya kita kopikan aja biar cepet ya. Copy all. Ini message-nya diganti 2. So, hewan apakah aku? Answer berarti monyet. Ya. Oh, message ini ya Bapak Ibu, message di bawah ini. Message 1, message 2 gitu. Oh ya, kita coba dulu nanti biar kita paham. Say, betul, for auto second change nilai 1 gitu. Ini kalau di sini agak dirubah ya, height-nya di atas, change-nya di bawah. Oke, kita ikutin aja. Saya rasa sih tidak berpengaruh sih Bapak Ibu. Selagi masih di dalam then do yang true-nya, ya, gitu. Karena kan masih aman lah ketika dibolak-balik, gitu. Tapi kalau udah salah di else-nya, kita balik di else-nya, change-nya misalnya pindah di else,
Nah, itu baru salah gitu. Saya salah for 2 second broadcastnya ini berarti kita buang. Oke, kayaknya itu aja. Jalankan program dengan mengklik bendera hijau lalu klik block when I receive. When I receive kayaknya ini di Bapak Ibu. Kita coba. Ini ada yang menghalangi kita. Nah, kita coba. Hmm. Oh, when I receive-nya harus diklik. Oh, ya kita coba yang betul dulu. Jalannya seperti apa? Oke, betul. Oh, gitu ya. Berarti when I read. Apakah mencetnya harus di sini? Kalau mau mencet. Oh, gitu. Jadi ada operatornya ya, Bapak Ibu. Dan apakah aku? Hmm, coba kita salah. Misalnya ayam. Oke, kita jalankan. Salah. Ya, kurang lebih seperti. Tapi nilainya kok 1 ya kalau salah nih. Oh, harusnya ini. Ini ada yang perlu dimodifikasi harusnya. Gitu. Jadi ketika when I receive ini harusnya set mulai dari 0 gitu. Tapi ini oh niatnya kalau ini tadi kan sudah benar ketika di awal ya. Ketika maunya tadi ini ketika beralih ke duck nilainya kan tidak nambah. Ini kalau betul logikanya kan harus nambah 2 kan kayak skor gitu gitu Bapak Ibu. Pegangnya masih 1. Jadi change-nya in oh sudah ya. Change oh dia nambah. Berarti change ini udah betul. Oh memang enggak ada add ya. Atau mau pakai add pun juga harusnya ada di sini. Add 1 add variabel one gitu. Makanya enggak ada. Wes. Nah, ternyata mintanya si panduan itu kurang lebih seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan ini kalau game kan kayaknya agak kurang ya, Bapak kalau saya menyebutkan. Jadi mungkin bisa ditambahkan di blog sini gitu ya, ada soal pertama, soal kedua gitu. Ketika diklik soal pertama nanti muncul yang bebek hewan apakah aku, nanti baru dimasukkan. Terus kemudian dia return kembali ke halaman utama, terus nanti ada soal kedua, ya. Terus kemudian soal kedua diklik, terus nanti monyetnya yang muncul hewan apakah aku, baru nanti di bawahnya kita ketikkan jawabannya sebagai message-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa panduannya saya rasa memang udah cukup, tinggal kita modifikasi seperti apa biar sesuai dengan keinginan kita, Ngoten, Bapak Ibu. Eh, masih ada kurang lebih 20 menit, Bapak Ibu, diberikan kesempatan buat mencoba toh. Kalau enggak, langsung saya ini ya, sampaikan dulu tugasnya. Nanti mencobanya biar nanti kita tutup terus nanti panjenengan bisa mencoba ya biar nanti agak cepat Bapak Ibu bisa mencobanya mungkin dilanjut langsung malam hari ini atau mungkin besok pagi pun juga tidak masalah. Oh ini di kelas sebelah yang internetnya nggak lancar juga kayaknya udah selesai. Oke, kita aja ya Bapak Ibu. Saya masuk ke tugasnya yang MI, panduan tugas dari 2. Nah ini. Program interaktif Scratch, Bapak Ibu diberikan studi kasus membuat kalkulator sederhana dan pengecek bilangan. Ada flapping jaringan dari Jojo. Oke, ngapunten Bapak Ibu agak
terbagi fokusnya. Studi kasus, kalkulator sederhana, dan pengecek bilangan. Jadi Bapak Ibu nanti membuat kalkulator sederhana dan pengecek bilangan. Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah program interaktif di Scratch. Program ini akan meminta pengguna memasukkan dua angka. Oh, jadi hanya dua angka Bapak Ibu melakukan operasi hitung dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Oke, jadi berarti nanti yang dipakai operator tambah ya Bapak Ibu, menyimpan dua variabel, variabel A untuk menyimpan angka pertama, variabel B nanti untuk menyimpan angka kedua. Terus kemudian ditambahkan variabel A ditambahkan variabel B dengan menggunakan operator tambah tadi ya Bapak Ibu. Tuh, kalau di sini sudah ada beberapa kisi-kisi langkah-langkahnya. Bapak Ibu sprite, memilih sprite, meminta input sprite boleh kucing, averi, atau sprite pilihan Anda. Meminta pengguna untuk memasukkan angka pertama. Sprite kemudian meminta pengguna memasukkan angka kedua. Gitu. Jadi kayak tadi di Duck sama Monkey itu kan Ducknya kan bilang hewan apakah aku? Nah nanti di bawahnya itu ada message itu nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap menggunakan message itu. Jadi sprite-nya mungkin kucing gitu. Masukkan angka pertama. Nanti di bawahnya ada message. Itu dimasukkan angka pertama. Terus kemudian ketika diklik tanda panah tadi yang kayak enter gitu, next itu nanti akan muncul eh, permintaan kedua. Jadi sprite-nya mengatakan masukkan angka kedua. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian setelah dimasukkan message satu sama message 2 di Bapak Ibu nanti ditambahkan gitu. Program harus menjalankan kedua angka yang dimasukkan pengguna. Gunakan variabel untuk menyimpan angka pertama, angka kedua, dan hasil penjumlahan. Oh, jadi hasil dari message satu nanti disimpan di variabel. Hasil dari message 2 yang memasukkan angka kedua nanti disimpan juga di variabel apa. Terus kemudian ditambahkan operator di bawahnya. Terus kemudian nanti hasil dari perhitungan itu akan disimpan pada sebuah variabel set variabel apa hasilnya dari operator penambahan tadi gitu. Terus ini ya pengecekan bilangan apakah kondisi bilangannya itu dia ganjil atau genap gitu. Oh ini memberikan hasil. Jadi setelah disimpan tadi ya Bapak Ibu, setelah disimpan di variabel hasil penjumlahan, nanti Bapak Ibu menampilkannya di layar. Bagaimana cara menampilkan itu? Mungkin bisa pakai C juga gitu ya. Nah, jadi nanti sekreatifnya Bapak Ibu. Hasilnya berapa ditampilkan, terus nanti di bawahnya bisa ditampilkan apakah angka hasil penjumlahan itu merupakan angka ganjil atau genap. Jadi nanti pakai blok ini ya, if else ya, nanti jika ganjil nanti akan muncul angka 8 adalah angka ganjil misalnya ya Bapak Ibu atau kalau genap ya berarti nanti pakai else jika 8 itu nanti tidak sama dengan ganjil maka sprite akan mengumumkan hasilnya 8 adalah bilangan genap gitu. Ini ganjil genap kayaknya pakai modulus ya Bapak Ibu nanti kita pakai blok modulus. Jadi kalau modulusnya nanti 0 berarti kan dia genap. Ah, kok modulus ya? Saya carikan Bapak Ibu barangkali bisa membantu Bapak Ibu. Kalau enggak gini, kita carinya gini Bapak Ibu. Blok kode untuk mencari angka ganjil genap di Scratch. Nah, oh betul, masukkan modulus. Kita pakainya modulus. Jika angka mod 2 sama dengan 0, maka gunakan blok saya untuk menampilkan ini adalah bilangan genap. Gitu. Jadi jika modnya nanti tidak sama dengan 0, ada satunya, nilainya 1, maka dia ganjil. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nanti blok-blok yang harus digunakan itu blok apa aja.
Ya, oh ini ada keterkaitan materi. Tugas ini menggabungkan beberapa materi yang telah kita praktikkan. Penggunaan variabel seperti pada misi B, C, dan G. Penggunaan operator aritmatika penjumlahan seperti pada misi G. Penggunaan operator logika untuk mengecek ganjil atau genap. Konsepnya mirip misi C atau L. Ya, penggunaan blok ask dan answer dari kategori sensing. Oke, terus kemudian petunjuk pengumpulan tugasnya. Format nama filenya ini nama peserta, terus kemudian tugas daring 2 underscore MISD. Contoh Budi underscore tugas daring 2 underscore MI. Unggah file.sp3, jadi nanti disimpan ya Bapak Ibu ke Google Drive yang telah disediakan melalui tautan berikut. Sama ya Bapak Ibu diunggah tugas daring. Dan kemudian panjenengan memilih yang karya daring 3. Bentar. Nah ini karya daring 3, terus memilih kelasnya panjenengan. Itu, terus kemudian yang terakhir kayaknya sudah. Nah, ini sampun. Pastikan file diunggah sebelum batas waktu yang ditentukan. Jadi harapannya memang di daring tahap 3 nanti Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan, tetapi ketika belum, eh, tidak usah khawatir Bapak Ibu, tetap saran saya tetap mengikuti daring tahap 3 biar nanti presensinya Bapak Ibu tetap full, dikatakan hadir. Adapun nanti tugasnya nanti bisa kita share di grup Bapak Ibu ketika ada kesulitan, boleh japri, boleh di grup, tidak masalah. Biar nanti panjenengan lengkap baik dari presensi juga dari tugasnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu di daring tahap 2 ini. Saya buka sesi untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Untuk link presensi di kolom chat ya Bapak Ibu. Ampun supe biar full nanti kehadiran Bapak Ibu di pembelajaran daring 2 ini. Ya, Bapak Ibu masih ada kurang lebih 7 menit. Boleh digunakan untuk bertanya Bapak Ibu jika ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk ditanyakan. Ya, boleh terkait materi pada sesi daring tahap 2 ini atau mungkin tugas yang tahap 1 kemarin pun juga tidak masalah. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup WA atau mungkin langsung japri. Mboten napa-napa. Insya Allah ketika memang slow, ya, Bapak Ibu, maksudnya free, tidak ada kegiatan, nanti saya balas, Bapak Ibu. Kelihatannya memang mungkin sudah capek ya Bapak Ibu. Dari pagi sampai siang ada yang sampai sore kegiatan di sekolah, malamnya kita harus belajar, apalagi belajarnya pakai eh, membutuhkan logika yang kayaknya agak perlu diperas Bapak Ibu. Luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu, dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya kita cukupkan saja pertemuan pada malam hari ini. Bapak Ibu bisa keluar, kita tutup dulu. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mari saya hantarkan Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Saya stop share, kemudian saya keluar. Bapak Ibu juga bisa langsung keluar ya.